Indonesia Biladi. Kecamatan Meraksa Aji. Kemudian malam hari ini alumni angkatan ke-6, dan insya Allah besok malam saya juga diminta untuk hadir syukuran alumni PKBNU angkatan ke-6 Kampung Pacatunggal Jaya lagi. Saya dari rumah niat kesini, di perjalanan saya dapat telepon bahwa anak saya perempuan yang lagi mondok di Darul Amal Metro dalam kondisi sakit malam hari ini sampai nggak bisa jalan. Kemudian saya telepon saudara yang ada di Lampung Timur untuk segera dibawa ke dokter. Secara syariat sudah saya lakukan. Kemudian secara hakiki, sirri dan sakralnya pada malam hari ini saya menghadiri syukuran ini. Dan insya Allah ini akan jadi asbab diangkatnya penyakit anak saya. Setelah acara ini saya harus ke Metro, dan besok malam saya harus ikut juga syukuran di Pacatunggal Jaya. Kemudian malam Seninnya ada silaturahmi daerah Mesuji dan Sumatera Selatan, alumni se-Mesuji dan se-Sumatera Selatan. Karena kebetulan saya alumni Mesuji, Pak, angkatan ketiga atau kedua saya lupa, yang akan dihadiri oleh muassis PKBNU Bapak Kiai Haji Munim dan Bapak Kiai Adnan. Kemudian paginya ditutup dengan Naibatul Hasanah oleh Ketua PBNU Jawa Timur Bapak Kiai Marzuki Mustakmal. Jadi saya harus ruksuh sampai hari Senin. Mengapa ini saya ceritakan, saya sampaikan? Ini sebagai bentuk motivasi dan tanggung jawab. Saya sudah sering saya katakan di acara PKBNU, 2 kali 24 jam saya siap untuk NU. Jangankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa saya relakan untuk NU. Itu memang sudah ikhlas saya. Dan saya berjanji dan mohon kepada Allah agar saya matinya dalam keadaan saya berjuang di NU. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tradisi syukuran ini sangat ada korelasinya dengan PKBNU. Walaupun ini bukan salah satu protap di PKBNU, setelah selesai PKB harus syukuran, itu tidak ada. Tapi syukuran ini ternyata sangat ada korelasinya dan sangat luar biasa hubungan sakralnya. Yang pertama, setelah kita dididik selama 3 hari 3 malam, dalam sehari kita hanya bisa tidur istirahat 2 jam. Berarti 2 jam kali 3 kita hanya 6 jam dalam 3 hari 3 malam. Materi berbagai macam, mulai daripada sanad, mulai daripada kemandirian ekonomi, kemandirian organisasi, berpikir, sampai siapa lawan, siapa kawan, dan lain sebagainya, dijok di 3 hari 3 malam. Yang setiap malam harus kita lakukan namanya mujahadah sampai pagi, ditutup dengan baiat sumpah, diiringi dengan ijazah wali kutuban. Ini adalah ilmu yang luar biasa yang tidak ada alasan kita sebagai alumni untuk tidak bersyukur. Oleh karenanya hari ini bersyukur ini adalah salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Hadratus Syekh Simbah Yai Hasyim Asy'ari yang telah menerima dengan ikhlas kita sebagai santrinya beliau, dan insya Allah kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan terselenggaranya Muktamar ke-32 di Makassar, bersamaan juga terpilihnya
Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Surat MA di periode pertama tercetuslah konsep PKPNU, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Konsep ini masih mentah. Oleh hasil muktamar dimandatkan kepada Profesor Dr. As'ad Said Ali yang waktu itu kepala BIN, seorang kiai jadi kepala BIN, dan salah satu wakil ketua PBNU waktu itu diserai konsep PKPNU. Kemudian oleh beliau mulailah diadakan satu simulasi yang pada akhirnya ditetapkanlah untuk digelar konsep PKPNU ini Jawa Timur. Begitu mau digelar tidak ada yang kuat. Ini perlu saya sampaikan. Mungkin kemarin instruktur tidak sempat menyampaikan. Begitu mau digelar tidak ada yang kuat. Sebenarnya konsep intelektual, konsep materi itu sudah penuh dan sangat bagus. Tapi begitu mau digelar tidak ada yang mampu. Pada akhirnya konsep PKPNU ini disuankan, diminta restukan kepada para kiai, para ulama sepuh pada waktu itu. Konsep ini disuankan kepada Hadratus Syekh Simbah Kiai Sahal Mahfud, disuankan kepada Kiai Ma'ruf Amin, disuankan kepada beliau Kiai Haji Dimyati Rais, disuankan ke kiai sepuh pada waktu itu. Semua kiai sepuh merestukan. Disuankan lagi ke makamnya Hadratus Syekh Simbah Kiai Hashim Asy'ari, disuankan ke makamnya Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya, yang pada akhirnya disuankan ke makamnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad. Setelah disuankan itu, konsep PKPNU ini digelar. Alhamdulillah. Bahkan secara spiritual, waktu menyuankan konsep ini kepada makam-makam para muassis yang pada akhirnya juga disuankan kepada makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua para muassis ini merestui dan berjanji akan menghadiri setiap gelaran-gelaran PKPNU. Makanya di angkatan 1 di Nurul Ikhlas, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari ruh arwahnya hadir. Di angkatan 2 hadir juga. Bahkan di angkatan 3 Panglima Diponegoro, penganut Mursyid Asy-Syatariyah hadir di sana. PKP angkatan kelima hampir keseluruhan hadir di bumi di Pasina Mulia, dan kemarin juga hadir, namun mungkin hanya 1-2 peserta yang bisa melihat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini puncaknya. Oleh karenanya, sebelum saya bicara panjang lebar, insyaallah pada tanggal 17 nanti salah satu cucu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-18, Syekh Rauhid, akan hadir di Tulang Bawang. Jadi saya perintahkan kepada alumni Bujuk Agung untuk tidak nunggu diperintah, untuk bagaimana mensukseskan kegiatan itu. Salah satu bentuk untuk menyambungkan sanad kita alumni PKPNU kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan wasilah cucu beliau yang ke-18 hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian PKPNU ini digelar, yang kalau kita di Tulang Bawang sampai dengan angkatan ke-6, yang sampai hari ini justru bisa mengalahkan jumlah alumninya dibandingkan dengan alumni angkatan yang sampai 15 di Mesuji.
segala orang anu dong ini. Kenakal. Sing ora diani kok. Kita berdua, sing ora diani kok apa?